Rotang Chitmuangnon. Kalau kita dengar nama ini, kita tahu The Iron Man atau The Tank. Dia adalah seorang tarung Muay Thai yang gila banget lah pokoknya. Tapi mengapa dia kalah sama Johnson pada suatu saat di pertempuran si pertarungan Muay Thai versus MMA? Mari kita bahas di sini, teman-teman. Oke, tentu mari kita ringkas mengenai pertarungan MMA antara Muay Thai dengan Muay Thai antara Johnson dan Rotang dari sudut pandang teknik bela diri. Mengapa Muay Thai bisa kalah melawan submisinya Jiu-Jitsu? Dalam konteks MMA, meskipun Muay Thai adalah seni bela diri yang sangat efektif untuk striking seperti pukulan, tendangan, siku, lutut, tapi ada kelemahannya. Ya, kelemahannya terletak pada pertarungan bawah yaitu ground fight. Jiu-Jitsu di sisi lain ini adalah seni bela diri yang fokus pada grappling dan submission. Walaupun dia punya striking juga, kemudian dominasi ground fight ketika pertarungan berlanjut ke ground, maka praktisi jiu-jitsu dia sudah punya dunianya. Karena ini dunianya jiu-jitsu adalah ground fight. Dia lebih terfokus ke sana. Walaupun dia juga punya striking. Jiu-jitsu punya keunggulan signifikan di ground fight. Mereka sering memilih ground fight daripada striking. Mereka memiliki teknik untuk mengontrol posisi lawan, melumpuhkan pergerakan, dan mengaplikasikan kuncian yang memaksa lawan untuk menyerah. Nah, kurangnya pertahanan ground fight dalam Muay Thai secara tradisional, Muay Thai tidak didesain untuk pertarungan bawah ya. Jadi Muay Thai tidak terlalu menekankan pertahanan diri, serangan ground atau teknik submission. Seorang striker Muay Thai mungkin tidak memiliki pengetahuan atau keterampilan yang cukup untuk menghindari atau melepaskan diri dari kuncian jiu-jitsu. Ya jelas saja, orang yang belajar grappling saja ketika dapat kuncian jiu-jitsu kadang bingung juga, apalagi yang tidak pernah belajar sama sekali. Jadi makanan empuk, bro. Ya, transisi dari stand up ke ground dalam MMA, seorang petarung dengan kemampuan grappling yang baik dapat menggunakan takedown. Takedown ini untuk membawa pertarungan dari atas ke ground fight, yaitu di mana keunggulan submission jiu-jitsu dapat dieksploitasi. Mengapa Johnson bisa mengimbangi Rothbard dalam peraturan Muay Thai? Nah, ketika pertarungan diatur dengan peraturan Muay Thai, dinamikanya berubah secara signifikan, yaitu fokus pada striking. Di sini Jiu-Jitsu juga dia punya striking juga. Pukulan tendangan dia punya juga. Peraturan Muay Thai menghilangkan aspek grappling dan submission yang merupakan domain keahlian dari Muay Thai. Ya, kemampuan striking MMA yang kompeten. Meskipun Rotang adalah spesialisasi Muay Thai kelas dunia, seorang petarung MMA tingkat tinggi seperti Johnson kemungkinan memiliki kemampuan striking yang kompeten sebagai bagian dari skill MMA yang menyeluruh. Latihan MMA modern seringkali mencakup latihan striking yang signifikan. Kemudian strategi adaptasi ya, Johnson ini sebagai seorang petarung MMA yang berpengalaman, kemungkinan memiliki pemahaman yang baik tentang strategi bertarung. Dia mungkin mampu menganalisis gaya bertarung Rotang yang full striking dan mengadaptasi taktiknya untuk bertahan dan mencari celah. Ini bisa termasuk footworking yang baik ya, penggunaan jarak dan timing serangan yang tepat. Ya, kemudian Johnson ini saya lihat dia cuma bertahan ketika di pertarungan Muay Thai. Serangannya tidak terlalu memberikan tekanan pada Rotang. Kemudian perbedaan gaya Muay Thai di setiap pertarungan ini bisa berbeda. Johnson mungkin memiliki gaya striking yang kurang konvensional atau memiliki atribut fisik tertentu, jangkauan kecepatan yang membuatnya mampu menyulitkan Rotang dalam pertarungan stand up murni. Tapi saya lihat tidak ada. Jadi Johnson ini di peraturan Muay Thai ini dia hanya bertahan sepertinya. Nah, ketika dia
pakai peraturan MMA ya, wah selesai Rotang. Karena dia tuh nggak punya basic, sebenarnya tidak berfokus ke ground fight ya. Nah, kemudian kondisi dan daya tahan. Pertarungan Muay Thai ini membutuhkan kondisi fisik dan daya tahan yang luar biasa. Johnson sebagai atlet profesional kemungkinan memiliki tingkat kebugaran yang tinggi, sama seperti Rotang, karena latihannya ya tidak jauh berbeda dengan Muay Thai. MMA dan Muay Thai sama-sama latihan keras di fisiknya. Kemudian mengapa bisa kalah itu karena Muay Thai tidak terfokus ke pertarungan bawah. Kekalahan Muay Thai oleh submission Jiu-Jitsu dalam MMA sering terjadi karena kurangnya pertahanan ground dalam Muay Thai. Sementara Jiu-Jitsu mendominasi pertarungan di bawah. Nanti kita lihat aja ini. Aduh. Ini Rotang kalau nggak pernah belajar grappling ya udah selesai nih. Kita tunggu aja tanggal mainnya ini. Kalau nggak ngetep pingsan dia pasti, semaput bisa. Gawat nih Rotang nih. Rotang's gotta relax. He could panic tap. Rotang! Can he hold on? Oh, he put the hand up the top. That's great defense. DJ's gonna transition. He goes back to it. Rotang's gotta continue to fight that top hand. Rotang! Is he gonna tap? No. He's asleep. It's out cold. It's good night, Irene. Waduh, ternyata si Raja Muay Thai Rotang ini bisa juga nyium kanvas lawan Johnson. Gokil sih. Padahal tadinya udah kayak banteng ngamuk di ring, rocos tendangan sama pukulan kayak begitu THR. Wah. Jadi ini nih bayangnya nih ya. Si Johnson ini otaknya udah kayak kalkulator canggih, Bro. Dia nggak cuma ngandelin jotosan maut, tapi juga main games ya. Mungkin pas ronde-ronde awal ya cuman ini aja dia bertahan kayak anak baru masuk gang yang dibully senior. Ya, Rotang udah pikiran tuh. Wah, anak bawang nih. Tapi plot twistnya Johnson ini kayak lagi nyiapin prank epicnya. Diam-diam dia ngumpulin energi dalam ala-ala film silat. Nah, pas Rotang udah ngerasa di atas angin, mungkin dia sambil mikir mau pesen GoFood apa habis menang. Tiba-tiba pingsan dah dia. Mungkin Rotang mau ngetep gengsi dia. Alhasil ambruk ya, kelemun nggak segera ngetep, ya udah langsung tidur bobok manis. Oke teman-teman, tidak ada bela diri yang terbaik teman-teman, yang ada itu yang terlatih. Tapi mereka sama-sama terlatih. Nah, ketika sama-sama terlatih, maka ya tetap yang paling lengkap itu yang menang. Tetapi kalau sama-sama terlatih, musuhnya sama-sama terlatih, maka yang menang adalah yang paling lengkap tekniknya. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Adios. Kok adios sih? Punyanya IQ7 lah. Oke, latihan santai. Latihan serius tapi santai. Kita sambil santai tapi latihannya serius. Oke? Ciao. It's not the usual fight. Circle in the cage really well. He knows he has to maximize time because the clock in this round. There's 10 remaining in the second round. And the first takedown attempt from TJ. Oh, we go to the ground. He's got the back up. Well, they're not that sweaty yet. This is a bad spot for Rodtang. The wall as a defensive mechanism to try to keep DJ from fully carrying the weight of DJ, posting up on that right arm. The Thai defending as DJ's going to try and soften him up, trying to look for the choke, look to strangle it. A bad spot for Rodtang with 1:35 remaining. Rodtang defending. Rodtang's never been in this position, never, ever in his life. With a 12-time world champion on his back, trying to choke him out. Good defense there, how he had using his arm to prevent the hand from sliding out there. You can see DJ's trying to pull out the hand. There